Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maila Destia Safitri dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor NIM 0501219027. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang bilangan dan lambangnya serta pembelajaran di SD. Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Apa sih itu bilangan? Bilangan adalah salah satu idea atau sifatnya berbentuk abstrak. Bilangan bukan simbol atau lambang, dan bukan pula lambang bilangan. Bilangan memberikan keterangan mengenai banyaknya anggota suatu himpunan. Jenis-jenis bilangan ada 5, yaitu yang pertama ada bilangan caca, yang kedua ada bilangan asli, yang ketiga ada pecahan biasa, yang keempat ada bilangan bulat, dan yang kelima ada bilangan prima. Yang pertama ada bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan selalu bertambah 1 dengan bilangan setelahnya. Atau himpunan bilangan bulat yang bukan negatif, atau dapat juga dikatakan sebagai himpunan bilangan asli ditambah 0. Yang kedua ada bilangan asli. Bilangan asli adalah yang dimulai dari angka 1 dan bertambah 1, atau himpunan bilangan bulat positif yang tidak termasuk 0. Kenapa? Karena yang termasuk di dalam himpunan bilangan bulat positif adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka yang termasuk anggota bilangan asli adalah 1, 2, 3, dan 4. Contoh bilangan asli secara umum yaitu A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Maksudnya yaitu bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tidak terbatas. Contoh himpunan bilangan asli antara 10 dan 50 yang habis dibagi 4 yaitu A sama dengan 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, dan 48. Yang ketiga ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam A per B dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut dengan pembilang, sedangkan bilangan B disebut dengan penyebut. Contohnya yaitu 7 per 3, 1 per 3, 5 per 66. Yang keempat ada bilangan bulat. Yang termasuk bilangan bulat adalah himpunan bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Contohnya yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Himpunan bilangan lainnya yang termasuk bilangan bulat adalah bilangan caca, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan 0, bilangan 1, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Selain itu juga bilangan bulat tidak memiliki bilangan terkecil dan tidak memiliki bilangan terbesar. Yang kelima ada bilangan prima. Bilangan prima adalah seluruh bilangan asli yang hanya mempunyai faktor pembagi 1 dan bilangan itu sendiri, atau bilangan yang hanya dapat dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Definisi bilangan prima dalam bahasa yang lain adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 2 serta 3 merupakan bilangan prima, sedangkan 4 bukanlah bilangan prima.
karena 4 dapat dibagi dengan angka 2. Dalam matematika, 10 bilangan prima yang pertama yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Jika sebuah bilangan yang besarnya lebih dari 1 dan tidak termasuk bilangan prima, maka bilangan tersebut disebut dengan bilangan komposit. Penulisan angka yang baik dan benar. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka biasa atau angka Romawi. Jika dibandingkan, maka kedua bentuk angka tersebut adalah I sama dengan 1, I2 sama dengan 2, I3 sama dengan 3, V sama dengan 5, X sama dengan 10, L sama dengan 50, C sama dengan 100, D sama dengan 500, M sama dengan 1000. Selain itu, angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, yaitu 15 meter sama dengan 15 M, 0,5 km sama dengan 0,5 km, 123 desimeter sama dengan 123 dm, dan ukuran berat, yaitu 145 kg sama dengan 145 kg, 0,5 gram sama dengan 0,5 gram, 703 kuintal sama dengan 703 kW. Ada 3 metode pembelajaran di sekolah dasar, yaitu yang pertama ada metode bermain peran. Metode bermain peran merupakan suatu pengajaran dengan menggunakan drama bermain peran. Guru menjalankan metode bermain peran karena bermain peran mencakup seluruh segi aspek perkembangan. Yang kedua ada metode pemberian tugas, yaitu yang pertama memastikan tujuan dan tema. Yang kedua, menyediakan alat dan bahan. Yang ketiga, memberikan contoh cara mengerjakan tugas. Dan yang keempat, memberikan alat dan bahan. Dan yang kelima, mengevaluasi tugas. Yang ketiga, ada metode bernyanyi. Metode bernyanyi merupakan hal yang digemari oleh anak-anak. Dengan bernyanyi dapat menyenangkan anak-anak dalam proses pembelajaran. Konsep bilangan dan lambangnya serta pembelajaran di SD. Pengenalan konsep bilangan merupakan salah satu perkembangan kognitif anak, di mana ketika anak memahami konsep bilangan membentuk landasan pokok pembelajaran matematika. Konsep bilangan inilah menyimpan banyak fungsi. Di antaranya, anak dapat mengenal bilangan untuk sistem pendidikan. Menanamkan konsep bilangan sejak dini merupakan hal yang bagus, sehingga apabila kelak ia memasuki sekolah tingkat dasar, ia tidak asing mengenai bilangan. Karena konsep bilangan merupakan pembelajaran awal matematika tanpa mengetahui semenjak dini, maka akan sukar ke tahap perkembangan selanjutnya. Kesimpulan, bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan tersebut sebagai angka atau lambang bilangan. Sifat esensial dari lambang bilangan itu ialah bahwa lambang bilangan itu mewakili bilangan. Bilangan dapat diartikan sebagai ide abstrak yang menyatakan banyak anggota suatu himpunan atau konsep matematika. Sekian pembahasan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.